أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته الحمد لله نحمده ونستعينه ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده قال الله تعالى في القرآن الكريم نعوذ بالله من الشيطان الرجيم قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم صدق الله العظيم وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الدنيا خلقت لكم وأنتم خلقتم للآخرة أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. Para alim ulama, para ustaz, para guru-guru kami, hadirin hadirat, tuan-tuan, puan-puan, jemaah solat zuhur Masjid Raya An-Nur Provinsi Riau yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik atau buruk keadaan yang terjadi di negeri kita ini bergantung pada sejauh mana kita bersungguh-sungguh mengamalkan agama dalam hidup kita. Apabila setiap kita bersungguh-sungguh mentaati perintah-perintah Allah, menjauhi larangan Allah Ta'ala, dan kita beramal ikut cara yang ditunjukkan oleh Nabi SAW, maka Allah Ta'ala akan turunkan rahmat, barakah yang bercurah-curah di negeri kita. Sebaliknya, tuan-tuan perempuan sekalian, kalaulah hari ini umat Islam tidak mau mengamalkan agama, tidak mau mentaati Allah, jauh dari tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka kita khawatir negeri kita ini Allah Taala akan datangkan keadaan-keadaan yang buruk, bala, musibah, azab, laknat, na'udzubillah. Maka menyambung kajian zuhur kita, salah satu ciri amal yang menunjukkan ketakwaan kepada Allah Ta'ala adalah memakmurkan masjid dan kita bersungguh-sungguh menjaga solat berjemaah. Memakmurkan masjid adalah amalan seluruh para nabi, para rasul, para wali-wali Allah, kekasih-kekasih Allah. Ciri-ciri orang soleh, orang bertakwa itu apa? Bersungguh-sungguh memakmurkan masjid, mencintai masjid, rindu dengan masjid, senang berlama-lama buat amal dalam masjid. Kita akan sambung kajian zuhur kita pada siang ini, hadis riwayat Imam Abu Daud, hadis nomor 558. An Abi Umamah radhiyallahu ta'ala anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, dari Abu Umamah radhiyallahu ta'ala anhu, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man kharaja min baitihi mutahhiran ila salatin maktubatin, barang siapa keluar dari rumahnya, berangkat dari rumahnya dalam keadaan telah bersuci, telah berwuduk. Tujuannya apa? Untuk mengerjakan solat berjemaah di masjid. Siapa yang keluar dari rumah, berangkat dari rumah dalam keadaan telah bersuci, telah berwuduk, untuk mengerjakan solat berjemaah di masjid. Apa janji Nabi sallallahu alaihi wasallam? Fa ajruhu ka ajril hajjil mahrum, maka pahalanya seperti orang yang naik haji yang sedang berpakaian ihram. Pahalanya seperti orang yang naik haji yang sedang berpakaian ihram. Siapa yang dapat nilai pahala pergi haji dalam keadaan berpakaian ihram? Mereka yang berangkat dari rumah
keluar dari rumah dalam keadaan telah bersuci, berwuduk, untuk mengerjakan solat berjemaah di masjid. Hadirin tuan-tuan perempuan sekalian, hari ini nak pergi haji susah, nak pergi umrah pun susah. Kondisi COVID, syarat untuk pergi haji umrah susah, kuotanya pun sangat-sangat terbatas. Tahun ini pun kita tidak tahu apa kebijakan kerajaan Saudi. Kemarin jemaah umrah balik, tapi sebagian positif pula COVID. Macam-macam keadaan hari ini untuk ujian untuk bisa sampai ke Masjidil Haram, pergi ke Masjid Nabawi untuk menunaikan ibadah haji atau umrah. Tapi ada amalan yang diberitahu oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang amalan tersebut kalau kita jaga dengan istiqomah terus menerus, maka kata Nabi, ka'ajril hajjil mahrum, seperti orang yang pahalanya seperti orang yang naik haji sedang berpakaian ihram. Apa amalannya? Apa amalannya? Kharaja min baitihi mutahhiran ila salatin maktubah. Keluar dari rumah, pergi ke masjid untuk mengerjakan solat berjemaah. Hadirin tuan-tuan perempuan sekalian, kalaulah sudah seperti ini besarnya ganjaran janji, ganjaran nilai sebagaimana janji Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka rugilah, rugi, sangat rugi orang yang masih juga mau solat fardu di rumah. Dan beruntunglah mereka yang bersungguh-sungguh istiqomah untuk berangkat ke masjid, tunaikan solat 5 waktu berjemaah di mana azan dikumandangkan. Tuan-tuan sekalian, kalau untuk urusan proyek, urusan kantor, urusan toko, kalaulah gerimis, kita rasanya tetap pergi. Kita tetap ke kantor, kita tetap pergi kerja. Gerimis, bahkan hujan lebat sekalipun, kita tetap berusaha bagaimana kita pergi menyelesaikan pekerjaan-pekerjaan urusan dunia kita. Kita cari mantel, jaket, kita cari payung, atau yang ada mobil, kita akan keluarkan mobil, kita akan segera selesaikan, karena kita tahu nilai keuntungan yang kita dapat kalau urusan-urusan dunia kita selesai. Tapi hari ini berapa persen umat Islam yang ketika turun hujan, gerimis, sebagaimana dia sungguh-sungguh untuk menyelesaikan pekerjaan dunia dia, untuk bersungguh-sungguh juga datang ke masjid solat berjemaah, cari mantel, siapkan payung, kalau dia punya mobil dia akan siapkan mobil, semata-mata untuk bisa datang ke masjid solat berjemaah. Ada yang begitu? Ada yang begitu? Ada, tapi mungkin persentasenya mungkin kecil saja. Ketika sudah mulai turun gerimis, kita pun sudah cari alasan, tak payahlah ke masjid, gerimis. Tapi kalau datang panggilan proyek, panggilan kantor, panggilan bos, ada kita buat alasan gerimis? Tak ada. Tak payahlah ke masjid, pinggang agak sakit ni, lutut pun tak berapa sehat ni, saya agak beringus, tak berapa sehat, agak demam. Kita akan cari alasan untuk tak ke masjid dengan macam-macam alasan. Tapi tuan-tuan perempuan sekalian, apakah kita melakukan hal yang sama untuk urusan dunia kita? Dipanggil bos, dipanggil kawan, atau ada proyek untungnya besar, apakah kita akan mengatakan, tak apalah nantilah proyek itu walaupun untungnya besar, saya badan tak berapa sehat? Ada begitu? Tak ada. Untuk urusan dunia kita akan kejar, kita akan urus, sekalipun tak sehat, sekalipun hujan lebat, kita akan keluar dari rumah. Tapi malang, sungguh malang, umat Islam hari ini semangat untuk amal agama, semangat untuk ke masjid masih kalah berbanding semangat untuk menyelesaikan urusan-urusan keperluan dunia kita. Semoga Allah Ta'ala jauhkan itu dari saya dan kita semua. Semoga kita semua termasuk ahli-ahli masjid yang cinta dengan masjid. Amin kanlah. Ada waktu lagi? Boleh satu hadis lagi? Kita sambung satu hadis lagi. Hadis riwayat Imam Tabrani, hadis nomor 149.
An Salman radhiyallahu ta'ala anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala. Dari Salman radhiyallahu ta'ala anhu, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, Man tawadda'a fi baitihi, barang siapa berwuduk di rumahnya, dia berwuduk dengan sempurna, fa ahsanal wudu'a, dia sempurnakan wuduk, summa atal masjidah, kemudian ia berangkat ke masjid untuk solat berjemaah, berwuduk di rumah, keluar dari rumah, berangkat ke masjid, fahuwa zairullah, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka ia adalah menjadi tamu Allah Ta'ala. Wa haqqun 'alal mazuri, dan merupakan kewajiban bagi tuan rumah, ayyukrimaz zaira, untuk memuliakan tamunya. Tuan-tuan yang dimuliakan oleh Allah Ta'ala, ke masjid, kita berjemaah datang ke masjid. Masjid adalah rumah Allah, maka kita menjadi tetamu Allah. Siapa yang menjadi tamu Allah, maka ia akan dimuliakan oleh Allah Ta'ala. Saya sering dapat telefon atau kadang di WA, bagaimana caranya supaya bisa berjumpa dengan wali kota, salah satu wali kota di Riau ini. Karena saya sebagai salah seorang tenaga ahli wali kota, Pak Rodi boleh tidak bantu kami untuk silaturahmi jumpa wali kota. Mungkin kalau tidak dapat dengan saya, dia akan cari pintu lain, mungkin dari sekda, atau mungkin orang-orang lebih dekat lagi dengan Pak Wali, supaya bisa jumpa dengan Pak Wali. Begitu juga mungkin tuan-tuan yang ASN di Pemprov, kalau dapat jumpa dengan Pak Gubernur, rasanya sangat bahagia, rasa bangga. Bukti bangganya apa? Minta foto dengan Pak Gubernur. Apalagi dengan jabatan yang lebih tinggi lagi, kita bangga jadi tamu orang-orang VIP, bangga jadi tamu pejabat. Berusaha kita bagaimana bisa masuk rumah gubernur, rumah bupati, rumah wali kota. Macam-macam cara kita cari supaya bisa masuk rumah pejabat, jadi tamu pejabat. Tapi adakah kita hari ini berfikir untuk bagaimana kita menjadi tetamu-tetamu Allah, dengan kita datang ke rumah Allah, berjemaah ke rumah Allah, ke masjid. Bangga datang ke rumah pejabat, tapi tak ada rasa apa-apa untuk datang ke masjid. Ini tanda-tanda rusaknya iman. Tapi kalau kita datang ke rumah Allah, sampai depan masjid, ya Allah, terimalah hamba sebagai, ya terimalah hamba untuk buat amal di rumahmu. Hamba kotor ya Allah, dosa banyak, bergelimang dosa maksiat. Tapi ya Allah, terimalah hamba, pandanglah hamba dengan kasih sayangmu, istiqomahkan hamba untuk beramal di rumahmu, golongkan hamba di kalangan orang-orang yang cinta dengan rumahmu, cinta dengan masjid. Ada kita rasa begitu selama ini? Kalaulah tuan-tuan perempuan sekalian, umat Islam hari ini ada kecintaan kepada masjid dan dia ingin selalu ke masjid, buat amal di masjid, senang duduk dalam majlis ilmu di masjid, maka satu persatu masalah-masalah di negeri ini akan diselesaikan oleh Allah. Pejabat cinta dengan masjid, rakyat cinta dengan masjid, orang kayanya cinta masjid, orang-orang miskin, orang biasanya pun cinta masjid, orang kota, orang kampung, semua cinta dengan masjid, senang memakmurkan masjid. Kita akan tengok bercurah-curah rahmat, hidayah, barakah Allah Ta'ala akan turunkan di negeri kita. Tapi sebaliknya, kalaulah hari ini kita tengok nasib masjid, ditinggalkan umat, sudah tak mau lagi umat ke masjid, ini keadaan-keadaan yang sangat berbahaya. Sebagai penutup, ini untuk menjadi kerisauan kita, saya punya kawan salah seorang kapten TNI Angkatan Darat di Pekanbaru. Dia baru pulang dari salah satu kota tetangga Provinsi Riau, saya tak sebut nama. Beliau balik dicerita dengan saya, Pak Rodi, kami baru pulang dari satu tempat. Di sana kami jumpa musola, sudah 2 tahun ibu-ibu jadi imam solat berjemaah di musola. Bapak-bapaknya sudah tak ada lagi datang ke musola. Sudah berapa lama? Sudah 2 tahun. Bahkan sudah ada berani ibu-ibu tu buat pengumuman, oi bapak-bapak datanglah ke musola, tak ada imam di musola ni, datanglah. Bapak-bapaknya di mana? Duduk di kedai main domino. Apakah kita akan biarkan negeri kita terus begitu? Musola sudah kosong, sudah harus ibu-ibu menjadi imam.
Kalau kita tak ada fikir, tak ada risau, saya tidak tahu keadaan buruk apa lagi akan turun di negeri kita ini. Tapi kalau kita mau bergotong royong bersama-sama, ayo hidupkan masjid, makmurkan masjid. Alhamdulillah di Panam sudah ada satu masjid, pengurus masjidnya buat kesepakatan dengan jemaah masjid, dengan orang kampung di masjid. Siapa yang 3 hari berturut-turut tak datang ke masjid, dijenguk oleh pengurus masjid. Alhamdulillah Ustaz Adin, sekarang masjid tu ramai betul. Kenapa? Pengurus masjid buat kesepakatan dengan jemaah masjid, siapa tak datang ke masjid 3 hari berturut-turut, dijenguk pengurus masjid. Semoga Allah Ta'ala istiqomahkan kita untuk selalu ke masjid, cinta dengan masjid, dan bawa keluarga kita, tetangga kita untuk memakmurkan masjid. Subhanallah bihamdihi, subhanakallahumma rabbana bihamdika, nashhadu an la ilaha illa anta, nastaghfiruka wa natubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.